Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Sudah 2 tahun lamanya pandemi COVID-19, namun belum juga kunjung mereda. Bahkan akhir-akhir ini angka pandemi di Indonesia terus melonjak dan tak ada kabar yang bahwa angka COVID di Indonesia ini menurun. Padahal para pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan, baik dari peraturan kecil, sedang hingga besar, baik dari peraturan PPKM 1, 2, 3 dan seterusnya. Namun angka COVID di Indonesia masih juga melonjak. Ada kalanya sebenarnya ada yang kurang dari kita pribadi, yaitu kurangnya kesadaran akan mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan. Protokol kesehatan ataupun yang disingkat di Indonesia ini menjadi 5M. Maka pada hari ini saya akan mengulas kembali apa saja yang termasuk ke dalam 5M tersebut. Yang pertama, mencuci tangan. Cucilah tangan setidaknya selama 20 detik dengan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Kemudian, langkah-langkah mencuci tangan. Gosoklah kedua telapak tangan, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya pula. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukanlah sebaliknya. Gosokkanlah dengan memutarkan ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya pula. Untuk menghindari dari virus, ada kalanya juga memakai hand sanitizer. Yang kedua, memakai masker. Sebelum memakai masker, cucilah tangan pakai sabun dan air mengalir, atau bila tidak tersedia, gunakanlah hand sanitizer. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung, dan usahakan tidak keluarnya udara. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Jagalah jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkenanya droplet dari orang-orang yang bicara, batuk, ataupun bersin. Menjauhkan kerumunan. Selama masa pandemi seperti sekarang, sebaiknya menetaplah di rumah terlebih dahulu agar tidak memungkinkan kita terinfeksi semakin tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas. Apabila memungkinkan untuk tidak keluar rumah, maka selama masa pandemi sekarang janganlah keluar rumah. Bekerjalah di rumah, dan apabila tidak memungkinkan untuk bekerja di rumah, maka patuhi segala protokol kesehatan yang diterapkan. Nah, itulah tadi protokol kesehatan yang perlu kita terapkan selama masa pandemi seperti sekarang ini. Dan kemudian juga tak kalah pentingnya, yaitu tentang vaksinasi. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19 ini. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara-negara yang terkena dampak pandemi. Proses memasukkan vaksin atau suntikan lewat mulut ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya imun kebal terhadap penyakit yang menular. Sebelum berbicara lebih lanjut tentang apa fungsi vaksin ini, saya akan menjelaskan kembali apa itu vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Ya, itulah arti dari vaksin sendiri. Kemudian
diperlunya vaksin tersebut agar imunisasi kita terjaga dan imun kita kebal terhadap suatu virus, sehingga apabila suatu saat terkena dengan penyakit yang sama, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit yang ringan. Proses yang membuat seseorang kebal terhadap penyakit menular yang tertentu pula. Kemudian, perlu kita ketahui bahwasanya vaksin bukanlah obat. Vaksin bukanlah obat. Namun, vaksin merupakan pendorong yang membentukkan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 ini agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Sakit berat adalah yang seperti sesak dan sakit berat yang dapat dikarenakan karena COVID sendiri. Kemudian, selama vaksin yang aman dan efektif belum ditemukan, upaya perlindungan yang harus kita lakukan yaitu seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi, yaitu tentang 5M. Nah, kemudian siapa sajakah yang harus menerima vaksin ini? Terdapat kandidat vaksin yang dapat diberikan untuk mereka yang berusia di atas 18 tahun dan tidak diperbolehkan untuk yang berusia 60 tahun hingga 89 tahun. Namun, tahap awal vaksinasi diberikan apabila vaksinasi ini diberikan kepada orang yang lanjut usia, mungkin akan menimbulkan sedikit ataupun menimbulkan suatu kesalahan yang besar. Dan selain itu, dikarenakan mayoritas kandidat vaksin di dunia saat ini baru diuji cobakan pada orang dewasa usia 18 sampai dengan 59 tahun, maka vaksin akan membutuhkan waktu untuk uji klinis tambah lagi. Dan vaksin yang telah sampai di Indonesia ini merupakan vaksin yang telah diuji oleh orang-orang publik di luar sana, orang-orang terkemuka di luar sana. Dan sudah banyak vaksin yang terdapat di Indonesia ini, mulai dari Sinovac dan lain sebagainya pula. Serta bergantung pada kondisi tubuh sendiri. Sebenarnya efek samping daripada vaksin ini pasti ada, yakni seperti demam, nyeri, ataupun ruam-ruam pada bekas suntikan yang sudah saya alami dulu. Nah, ekonomi belum akan pulih kayak sedia kala. Kalau vaksin corona gagal, nahan laju penyebaran virus bakalan makin berat. Dokter dan tenaga medis akan terus berjatuhan, jutaan orang akan tetap susah nyari kerjaan, dan rencana liburan 2021 kita harus dicoret dan dilupakan. Ya, vaksin jadi harapan besar untuk bantu nyegah penyebaran corona. Tapi, apakah vaksin jadi satu-satunya cara? Untuk bisa ngejawab itu, coba kita bayangin dunia yang sekarang kita cita-citakan. Orang bisa kembali beraktivitas normal tanpa perlu mikirin ketularan corona. Kini faktanya, untuk bisa mutus rantai penularan virus corona, para ahli memperkirakan seenggaknya harus ada 60-70% orang yang kebal. Karena dengan begitu, mereka pun bisa ngelindungin orang-orang di sekitarnya yang gak kebal. Kekebalan ini bisa didapat dari vaksin atau dari sistem imun yang terbentuk dari mereka yang berhasil sembuh COVID. Masalahnya, nungguin corona nginfeksi 70% populasi itu sangat bahaya dan gak masuk akal. Nggak semuanya terjamin selamat, apalagi ancaman reinfeksi juga masih menghantui. Vaksin yang aman dan efektif jadi pelengkap protokol kesehatan kita untuk bisa sampai ke sana. Ya, karena untuk mutusin rantai penularan, protokol kesehatan yang selama ini kita lakuin pada prinsipnya udah benar. Masalahnya, kadang kenyataan gak seindah prinsip. Oke, sekarang ayo cukupkan semua mimpi buruk di awal tadi dan kembali ke kenyataan. Kini pada akhirnya dunia termasuk Indonesia siap menyambut vaksin corona. Ya, coba lihat grafik cantik ini. Data udah nunjukin kalau kurva risiko infeksi COVID bisa sangat jauh berkurang dengan vaksin. Barangnya udah datang dan izinnya lagi diproses sama Badan POM. Rantai distribusi dan para pemberi vaksinasi juga sedang bersiap. Tinggal satu langkah lagi untuk kita bisa tertawa lepas sambil liburan bareng, bisa kembali nyapa teman-teman di kantin sekolah, dan bisa kembali berkarya tanpa batas layar kaca. Tapi langkah itu langkah yang berat dan panjang. Membuat 70% penduduk Indonesia dapetin vaksin itu nggak gampang.
Pemerintah sampai berburu vaksin dari segala penjuru karena semua negara rebutan vaksin yang jumlahnya masih terbatas. Makanya vaksinasi kita pun bertahap dan bakal ngeduluin para garda terdepan di perang melawan pandemi ini. Sambil nunggu itu terpenuhi, kewajiban kita masih sama. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, nggak lama lagi kita akan mindahin virus corona ke tempat yang sepantasnya. Buku sejarah. Dan seperti biasa, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang vaksinasi, baik dari pengertiannya, kegunaannya, dan siapa saja yang menggunakannya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penuturan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.